Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 594. 3 hari telah berlalu, apakah informasi yang didapatkan oleh keluarga Su cukup memuaskan? Tanya Luo Xiu dengan nada dingin, merasakan desakan kuat dari bahaya yang mendekat. Dia sangat ingin menemukan lokasi formasi teleportasi ruang angkasa di Bintang Utara dan tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Selama 3 hari terakhir, tidak ada kabar dari 9 iblis, yang berarti mereka juga belum mendapatkan informasi tentang formasi teleportasi. Luo Xiu menyimpan kembali pecahan sari cahaya abadi dan keluar dari ruang pelatihannya, menghilangkan semua formasi pertahanan yang telah dia pasang. Begitu dia keluar, kepala keluarga Su sudah menunggu di luar dan segera membungkuk hormat. Keluarga Su berhasil menjalankan tugasnya dan telah menemukan beberapa informasi yang mungkin berguna bagi Anda, kata kepala keluarga Su dengan hormat, menyerahkan slip giok kepada Luo Xiu. Di dalam slip giok, terdapat informasi terpotong-potong yang berkaitan dengan 2 kekuatan besar di wilayah tersebut, Sekte Pedang Langit dan Sekte Berlian. Dunia Bintang Utara, yang diciptakan oleh seorang dewa kaisar, memiliki lingkungan dan sumber daya yang sangat berbeda dibandingkan dengan dunia yang diciptakan oleh para dewa raja. Salah satu bagian yang menarik adalah tentang formasi teleportasi ruang angkasa di Bintang Utara. Formasi ini bukanlah rahasia bagi kekuatan besar karena memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan langsung ke alam dewa surgawi, yang merupakan tempat impian bagi setiap ahli bela diri di Bintang Utara. Di sana, lingkungan pelatihan, sumber daya, dan peluang jauh lebih unggul, dan hukum alam lebih sempurna. Ribuan tahun yang lalu, berbagai kekuatan besar di Bintang Utara bertarung sengit untuk memperebutkan kepemilikan formasi teleportasi ini, tetapi formasi itu rusak selama konflik dan tidak ada pihak yang berhasil menguasainya sepenuhnya. Akhirnya, mereka menandatangani perjanjian damai. Sekarang, formasi teleportasi hanya bisa diaktifkan setiap 100 tahun sekali, dan setiap kali diaktifkan membutuhkan jumlah besar kristal suci. Oleh karena itu, slot perjalanan melalui formasi ini sangat berharga dan terbatas. Keluarga Su, sebagai kekuatan kecil, sebenarnya tidak memiliki akses ke informasi ini. Namun, kepala keluarga Su mengenal seorang murid dalam dari Sekte Berlian, yang memberinya informasi tersebut. Sekte Berlian adalah salah satu kekuatan puncak di selatan Bintang Utara, dipimpin oleh seorang dewa raja. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan slot setiap 100 tahun untuk menggunakan formasi teleportasi ke alam dewa surgawi. Mendengar ini, Luo Xiu mengerutkan kening. Jelas, di alam semesta yang luas, formasi teleportasi seperti ini berada di bawah kendali ketat kekuatan besar, membuatnya sulit bagi orang luar untuk menggunakannya. Meskipun ini bukan kabar baik, ini adalah informasi yang Luo Xiu butuhkan. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah langit, di mana dia mendeteksi energi iblis yang kuat mendekat dengan kecepatan tinggi. Roar! Sebuah raungan keras mengguncang langit ketika seekor harimau raksasa bersayap, sepanjang lebih dari 10 meter, melaju dengan cepat. Di punggung harimau itu, seorang pria muda berpakaian putih, memegang sarung pedang, tampak dingin dan angkuh. Harimau terbang itu dengan cepat mencapai langit di atas lembah. Pria muda di punggungnya memiliki wajah yang tampan, namun dingin dan suram. Melihat kedatangan pria itu, Luo Xiu melihat kepala keluarga Su gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Pria itu, apakah benar Sekte Pedang Langit berada di bawah perlindungan Tuan Muda Xuanxing? Gumam kepala keluarga Su dengan ketakutan. Apakah pria itu terkait dengan Sekte Pedang Langit? Tanya Luo Xiu. Kepala keluarga Su mengangguk, wajahnya semakin pucat. Namanya Li Xuanxing, dikenal sebagai Tuan Muda Xuanxing. Dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Langit, dan kekuatannya sudah mencapai puncak Dewa Iblis sejak lama. Sekte besar seperti Sekte Pedang Langit dan Sekte Berlian memiliki banyak murid luar dan dalam, tetapi jumlah murid inti sangat terbatas. Setiap murid inti adalah bakat yang sangat berbakat yang didukung penuh oleh sekte mereka. Setelah mencapai tingkat puncak Dewa Iblis, mereka sudah dianggap sebagai kekuatan yang mapan, dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi dewa. Saya pernah mendengar desas-desus bahwa Sekte Pedang Langit berada di bawah perlindungan Tuan Muda Xuanxing, tetapi saya tidak pernah bisa memastikannya. Dengan kedatangan Tuan Muda Xuanxing hari ini, tampaknya benar, lanjut kepala keluarga Su, ketakutan semakin mendalam. Dia sama sekali tidak berharap Luo Xiu bisa melawan Tuan Muda Xuanxing. Meskipun Luo Xiu kuat, menurutnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Li Xuanxing, yang berada di puncak Dewa Iblis dan bahkan bisa bersaing dengan dewa tingkat awal. Murid inti seperti Li Xuanxing tidak hanya mampu menantang lawan di atas level mereka, tetapi juga dapat menantang tingkatan yang lebih tinggi. Ini adalah ciri khas dari seorang jenius bela diri yang sejati.
Li Xuanxing memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat Dewa Raja di masa depan. Kepala keluarga Su juga tahu bahwa begitu Li Xuanxing mencapai tingkat dewa, dia akan menjadi murid terhormat dari Sekte Pedang Langit, dengan status yang bahkan lebih tinggi daripada murid inti, hampir setara dengan seorang santo. Sekte Pedang Langit adalah milik Tuan Muda Xuanxing ini. Kudengar ada seorang ahli yang membunuh mereka di sini. Bolehkah aku bertemu dengan orang tersebut? Tuan Muda Xuanxing berdiri dengan angkuh di punggung harimau terbangnya, menatap lembah di bawahnya dengan sikap superior. Dia menikmati rasa takut dan penghormatan yang terpancar dari orang-orang keluarga Su di bawahnya. "Untuk apa kau ingin menemuiku?" tanya Luo Xiu dengan tenang. Dia berjalan di udara, melangkah ke langit hingga berdiri berhadapan dengan Tuan Muda Xuanxing. Tuan Muda Xuanxing menatap Luo Xiu dari atas ke bawah, lalu tersenyum dingin. "Tingkat ketiga Dewa Iblis, namun kau mampu membunuh Hu Sunyu yang berada di tingkat kelima." "Tidak buruk," katanya dengan nada tinggi. "Meskipun Sekte Pedang Langit hanya seperti anjing bagiku, siapapun yang memukul anjingku harus meminta izin. Serahkan sebagian dari jiwa aslimu padaku, dan aku akan membebaskanmu dari hukuman mati," ucap Xuanxing dengan nada perintah. Menyerahkan sebagian jiwa asli berarti menyerahkan kendali hidup seseorang kepada orang lain, metode umum yang digunakan untuk mengendalikan ahli bela diri lain. Mendengar ini, Luo Xiu tidak bisa menahan tawa. Metode seperti ini sering dia gunakan pada orang lain, dan saat ini dia sudah mengendalikan 6 ahli tingkat dewa. Namun, Tuan Muda Xuanxing, yang hanya berada di puncak tingkat Dewa Iblis, berani meminta Luo Xiu menyerahkan jiwanya. Ini membuat Luo Xiu menganggap Tuan Muda Xuanxing sangat sombong dan bodoh, terbiasa hidup dalam lingkungan yang terlalu nyaman. Lembah ini cocok untuk membangun istana. Keluarga Su bisa tetap hidup, tetapi hanya jika mereka setuju menjadi pelayan di istanaku, lanjut Xuanxing tanpa mempedulikan Luo Xiu atau keluarga Su, percaya bahwa tidak ada yang akan menentang kehendaknya. "Apakah kau tidak mendengar perkataanku?" Tuan Muda Xuanxing mendengus dengan marah, karena Luo Xiu sama sekali tidak bereaksi terhadap perintahnya. "Sebagai pelayan, kau tidak layak menatap langsung ke arahku. Berlututlah," teriaknya sambil melepaskan serangan berupa tangan emas raksasa yang menghantam ke arah Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tetap berdiri dengan tenang. Tidak bergerak sedikit pun, menunggu tangan emas itu mendekat. Ketika jarak antara mereka hanya tinggal 1 meter, mata Luo Xiu tiba-tiba berkilat dingin, dan dia menghilang dari tempatnya. Tangan emas itu menghantam udara kosong, sementara Luo Xiu muncul di belakang Tuan Muda Xuanxing. "Teleportasi ruang," seru Xuanxing dengan terkejut. Dia segera menarik pedangnya dan mengayunkannya ke arah Luo Xiu di belakangnya. Namun, Luo Xiu dengan santai menjepit pedang itu di antara dua jarinya, menghentikan serangan itu dengan mudah. Tuan Muda Xuanxing terkejut dan tidak percaya apa yang dia lihat. "Kau?" Xuanxing tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana mungkin seseorang hanya dengan 2 jari mampu menghentikan serangannya? Lebih mengerikan lagi, aura yang memancar dari Luo Xiu terasa sekuat aura seorang ahli tingkat dewa. Seketika, rasa takut menyelimuti Tuan Muda Xuanxing. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah melarikan diri. "Kau bukan tingkat ketiga Dewa Iblis, kau seorang dewa," teriaknya. Tanpa memikirkan pedang kesayangannya lagi, dia segera berubah menjadi cahaya dan melesat mencoba melarikan diri. Namun, Luo Xiu tidak berniat membiarkannya kabur. Dia tahu betul bahwa murid dari sekte besar seperti Tuan Muda Xuanxing, jika berhasil melarikan diri, pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan mungkin membawa lebih banyak masalah bagi Luo Xiu. Luo Xiu tidak membunuhnya langsung. Dia membuka telapak tangannya, menciptakan tangan besar yang menangkap Tuan Muda Xuanxing, menyegelnya di dalam gerbang suci mistik. Melihat kejadian ini, semua anggota keluarga Su terdiam. Mereka jauh lebih terkejut dibandingkan ketika Luo Xiu membunuh seluruh anggota Sekte Pedang Langit. Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya berdiri dengan ketakutan yang mendalam. Bersambung.